Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lemas? Belum sarapan ya anak-anak? Belum, Bu. Lain kali besok sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu ya, biar nggak lemas, biar nggak sakit juga. Iya, Bu. Sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin. Semua siap berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang udah tahu belum kita mau bahas apa? Belum, Bu. Tadi udah tahu kan ini mata pelajaran apa? Tahu, Bu. Apa? Sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi kita akan membahas khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintah Bani Umayyah I. Jadi, di sini ada yang udah tahu belum? Jumlah khalifah yang terkenal itu ada berapa? Nggak tahu, Bu. Jadi, jumlah khalifah-khalifah yang terkenal pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu ada 14. Dimulai dari tahun 40 sampai 130 Hijriah atau selama 92 tahun. Berikut dari 14 khalifah-khalifah tersebut itu salah satunya ada yang pertama itu ada Muawiyah bin Abi Sofyan. Beliau itu menjabat dari 40 sampai 60 Hijriah. Yang kedua itu ada Yazid bin Muawiyah. Dia menjabat dari 60 sampai 64 Hijriah. Yang ketiga ada Muawiyah II bin Yazid. Dia dari 64 sampai 64 Hijriah. Yang keempat itu ada Marwan bin Hakam 64 Hijriah sampai 65 Hijriah. Yang kelima itu ada Abdul Malik bin Marwan. Dia menjabat dari 65 sampai 86 Hijriah. Yang keenam itu ada Walid bin Abdul Malik dari 86 sampai 96 Hijriah. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai 99 Hijriah. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik dari 101 sampai 105 Hijriah. Yang kesepuluh ada Hisham bin Abdul Malik dari 105 sampai 125 Hijriah. Yang ke-11 itu ada Walid bin Yazid. Beliau menjabat dari 125 hingga 126 Hijriah. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid. Beliau hanya di 126 Hijriah. Kemudian Ibrahim bin Walid pun di 126 Hijriah. Yang terakhir ada Marwan bin Muhammad. Beliau di 127 hingga 132 Hijriah. Dari 14 khalifah tersebut, ada 4 khalifah yang terkenal karena prestasi dalam pemerintahannya masing-masing. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Gue kasih tau ya, yang pertama itu ada namanya Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan. Siapa? Muawiyah bin Abi Sofyan. Diingat ya, nanti waktu UTS atau UAS ibu keluarkan soalnya. Jadi Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan itu terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah I karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah tahun 40 Hijriah. Pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah yang terkenal Khulafaur Rasyidin. Meskipun Muawiyah memproklamirkan Bani Umayyah dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai agama
nilai-nilai agama, akan tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Bani Umayyah I sehingga mencapai perkembangan yang sangat pesat. Nah, ada yang tahu nggak kebijakan dari Muawiyah bin Abi Sofyan ini? Enggak, Bu. Belum ya? Belum. Yang pertama itu, kebijakan beliau itu ada membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Yang pertama ada apa? Membentuk departemen duta. Nah, fungsi dari departemen ini adalah menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke beberapa wilayah dunia dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia. Di antaranya adalah Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Abdullah bin Abi Sarah di India, dan Sa'ad bin Abu Waqqas di Cina, Indonesia, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Nah, Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintah Bani Umayyah. Yang ketiga itu memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah 3 daerah yang sangat subur. Yang pertama itu ada Afrika Utara, India, Bizantium. Nah, jadi dari ketiga kebijakan Muawiyah bin Abu Sofyan tadi, ada yang ingat apa aja? Yang pertama, membentuk duta. departemen dan duta. Ya. Yang kedua, Muawiyah juga membeli beberapa Itu apa namanya? administrasi keuangan dan tata usaha. Ya, Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan. Di daerah mana aja yang sangat subur? Di daerah Afrika, Indonesia, Cina, dan sekelilingnya. Afrika Utara, India, Bizantium. Nah, khalifah yang kedua ada Khalifah Marwan bin Hakam. Siapa? Marwan bin Hakam. Nah, Khalifah Marwan bin Hakam itu seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih, berbicara, dan berani. Beliau adalah ahli pembaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dan para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Beliau terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali ia menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Jadi siapa yang pertama kali menciptakan alat jual beli, mata uang sebagai alat jual beli? Marwan bin Hakam. Ya, ingat ya, nanti ibu keluarkan pada soal tes. Nah, Marwan adalah khalifah yang memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Dengan kebijakan tersebut menyebabkan pemerintah pada masa khalifah Marwan menjadi kondusif dan program khalifah dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu ada Khalifah Walid bin Abdul Malik. Siapa? Walid bin Abdul Malik. Ya, benar. Khalifah ke-6 Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik, memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintah Gotiyah Barat kepada Islam. Oleh Khalifah Al-Walid, permintaan itu dipenuhi dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Berapa pasukan? 12.000 yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Misi Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad tersebut berhasil memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Karena pasukan Islam berhasil melaksanakan tugasnya dengan mengusir pasukan Jerman, maka oleh penguasa Gotiyat Barat peninggalan Raja Witizah mempersilahkan Tariq dan pemuka Islam lainnya boleh berdakwah di wilayah Andalusia dengan bebas dan aman. Masa pemerintah Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Bani Umayyah, disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah I. Jadi pada masa kejayaan Bani Umayyah itu dipimpin oleh khalifah siapa? banyak, Bu, 14 tadi. Pada masa kejayaan Bani Umayyah dipimpin oleh khalifah siapa? Dijabat oleh khalifah siapa? Ada 4 yang kata Ibu tadi. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Marwan bin Hakam. Yang ketiga Walid bin Abdul Malik. Nah, kan
tadi masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Bani Umayyah, disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah I. Jadi pada masa kejayaan Bani Umayyah I ini dipimpin oleh siapa? Marwan bin Hakam. Walid bin Abdul Malik. Jadi pada saat itu masyarakat patuh dan cinta kepada Khalifah Al-Walid dan pemerintah yang sebaik itu membuka kesempatan pada Khalifah Al-Walid untuk melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di Afrika, Eropa Barat. Nah, jadi pada masa dinasti Bani Umayyah saat itu, pada masa kejayaannya dipimpin oleh tadi Walid bin Abdul Malik. Nah, yang selanjutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah Khalifah ke-8. Tadi kan Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan bin Hakam, ya, Khalid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik tadi kan yang ke-6. Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini ke-8, pemerintah Bani Umayyah I. Beliau memerintah itu hanya 3 tahun kurang lebih, tahun 99 sampai 101 Hijriah. Akan tetapi masyarakat Islam yang dipimpin mengalami peningkatan kualitas secara drastis, terutama dalam hal status ekonomi. Taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat begitu tinggi sampai mencari warga masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah begitu sulit. Zakat kaum Aghiya akhirnya diserahkan ke Baitul Mal, selanjutnya difungsikan untuk pembangunan fisik dalam masyarakat secara murni. Karena keberhasilan beliau menjadi gubernur di Syria dan masyarakat Islam telah bosan dan jenuh terhadap kepemimpinan para khalifah Bani Umayyah yang korup dan rusak akhlaknya. Ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan khalifah lainnya. Udah ada yang tahu istimewanya salah satunya apa dari Umar bin Abdul Aziz? Nah, yang pertama itu selama jabatan khalifah yang akan dipangku ditawarkan lebih dahulu kepada rakyat. Akan tetapi mayoritas masyarakat itu lebih tetap memilih Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang kedua itu beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Yang ketiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongannya. Penyiaran Islam itu dilakukan atau disiarkan dengan cara damai. Dan Umar bin Abdul Aziz pun beliau itu adil terhadap semua pihak. Tuturnya itu sopan dan santun. Beliau mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadinya. Nah, beliau juga membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Nah, masa pemerintahan yang singkat 3 tahun akan tetapi mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur, sehingga sulit mencari orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Yang terakhir, dia memberikan instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Kemudian ada yang udah tahu belum kebijakan pemerintah Bani Umayyah I yang Damaskus? Belum ya. Jadi waktu kebijakan pemerintah Bani Umayyah I yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam Bani Umayyah I adalah pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah sebagai khalifah pertama. Dia menetapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, memperluas wilayah Islam 3 wilayah yang rata-rata subur. Tadi 3 wilayah yang rata-rata subur itu apa aja? Afrika, India, terus India, Bizantium. Nah, jadi 3 wilayah itu Bizantium terlebih dahulu ditaklukkan karena yang Bizantium itu wilayahnya sangat subur daripada yang lainnya. Jadi masyarakatnya itu menganut Nasrani Ortodoks. Yang kedua, dia tadi membentuk departemen dan duta. Yang tugasnya itu untuk mengirim beberapa duta Islam ke beberapa wilayah yang kayak Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Nah, kemudian ada yang
mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi atau keuangan dari orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam tadi kan. Nah, khalifah-khalifah Bani Umayyah lain yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental pada masa pemerintahannya, diantaranya itu ada pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam. Mata uang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintah untuk barter atau alat tukar. Jadi sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan dijadikan sebagai alat tukar. Atau apa tadi alat tukar? Tahu Bang? Nah, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semua pemberontak berhasil ditumpas. Keadaan pemerintah menjadi kondusif dan perkembangan beradaban menjadi lebih lancar. Terus kebijakan untuk mengirim pasukan Islam tadi sebesar 12.000 pasukan ke Eropa. Atau Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah, Umar mengeluarkan pemerintah kepada gubernur Madinah agar segera memerintahkan masyarakat Islam yang ada di Madinah, Hijaz dan sekitarnya untuk menghimpun dan menyeleksi atau menyempurnakan hadis. Oleh pakar sejarah bahwa kebijakan oleh para khalifah tersebut di atas adalah sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah I di dalam menata kekuasaan selanjutnya. Kebijakan Khalifah Muawiyah yang paling berpengaruh seperti mempekerjakan para profesional dari Bizantium untuk menata administrasi keuangan negara serta mengadakan perluasan wilayah di wilayah yang sangat strategis. Oleh para pakar sejarah bahwa kebijakan Khalifah Muawiyah tersebut adalah sebagai peletakan fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan strategis. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah lumayan Bu. Berarti kalau ibu tanya bisa ya jawab ya. Insya Allah. Tadi berapa pasukan yang dikirim ke beberapa 12.000. 12.000. Ibu akan bertanya sama kalian yang bisa menjawab tunjuk tangan ya. Tadi kan ada tuh kemajuan apa saja yang sudah berhasil dicapai pada dinasti Umayyah I. Jadi waktu pada dinasti Umayyah itu ada kemajuan apa saja? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Bu. Siapa? Anissa Rahma ya? Iya. Ya, sebutkan ya kemajuan apa saja yang sudah dicapai. Kemajuan itu ada 8. Yang pertama kemajuan penawaran ilmu hadis, Ya. kemudian kemajuan di bidang ilmu tafsir, Ya. ilmu fikih, bidang arsitektur, kemudian kemajuan dalam bidang organisasi militer, di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan bidang penawaran, politik, dan seni budaya. Ya, ada berapa tadi? 8. 8 ya? Ya. Nah, jadi tadi kemajuan yang sudah dicapai dalam dinasti Umayyah I itu ada 8 ya, Rizka? Ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya, mengapa hanya beberapa khalifah saja yang terkenal dari Bani Umayyah I? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu, mau coba ya Bu. Rizka? Ya Bu. Ya. Kenapa hanya beberapa? Karena beberapa khalifah tersebut dia tuh memiliki keunggulan yang sangat menonjol Bu waktu masa kepemimpinannya. Salah satunya dia memperluas wilayah yang luas banget, banyak yang diperluas kayak gitu. Ya. Terus perekonomiannya naik, dalam ilmu pengetahuan pun dia naik, dan juga memiliki derajat keadilan dan kebijaksanaan Bu. Pemimpinnya itu adil dan bijaksana, benar-benar mementingkan rakyat kayak gitu. Nah, ada berapa tadi keseluruhan khalifah yang terkenal? Ada 4. Seluruh. Ada berapa seluruhnya? Kalau 14 kalau semua khalifah. Ya, nah kalau yang terkenal dari keistimewaannya ada berapa? Ada 4. Siapa aja?
Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan bin Hakam, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi udah paham semua ya. Insya Allah paham Bu. Kemudian kan kita sudah mempelajari khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan-kebijakan Bani Umayyah I di Damaskus. Jadi minggu depan akan Ibu evaluasi kembali ya Ya Bu. pelajaran ini atau materi ini. Jadi kalian pelajari lagi lebih dalam atau cari-cari materi yang lainnya lagi ya yang lebih luas. Jadi pertemuan selanjutnya akan Ibu tanyakan kembali. Ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Tidak. Udah pada ngantuk ya? Enggak Bu. Semangat. Semangat. Bentar lagi pulang. Iya Bu. Ntar makan ya Iya, kalau iya, udah sampai Bu. rumah. Nah, jadi itu tadi ya materi yang kita bahas. Kalian juga sudah pada paham. Jangan lupa dipelajari kembali untuk pertemuan selanjutnya. Iya Bu. Sebelumnya kita untuk menutupi pertemuan pelajaran untuk hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Siap Bu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Langsung pulang ya. Ya Bu.